Dulu disebut masa depan timnas, Arhan Kakak justru pilih jadi TNI. Apakah takut bersaing atau strategi hidup? Sebuah keputusan yang mengejutkan, padahal jika bersabar bisa saja ia jadi bintang hebat. Dulu, namanya dielu-elukan sebagai salah satu masa depan timnas Indonesia. Posturnya tinggi, badannya besar, naluri mencetak golnya tajam, dan mental bertandingnya di atas rata-rata anak seusianya. Tapi kini, publik justru dikejutkan oleh satu keputusan besar. Arhan Kakak memilih menjadi anggota TNI. Sebuah keputusan yang langsung memicu perdebatan. Apakah ini tanda ia sudah tidak percaya diri bersaing di dunia sepak bola profesional? Atau justru strategi hidup untuk masa depan yang lebih aman? Karena satu hal yang pasti, ketika seorang pemain muda memilih jalur militer, maka fokusnya akan terbagi. Disiplin TNI menuntut komitmen penuh. Sementara sepak bola profesional juga membutuhkan dedikasi total. Disinilah pertanyaan besar muncul. Masih adakah ruang bagi Arhan Kakak untuk berkembang menjadi bintang sepak bola? Arhan Kakak Putra Purwanto, lahir 2 September 2007, adalah penyerang dengan fisik ideal. Tingginya di atas rata-rata pemain seusianya, duel udara kuat, pergerakan agresif, dan punya insting gol yang tajam. Ia bukan talenta biasa. Ia adalah aset. Karir sepak bolanya dimulai sejak usia sangat muda. Tahun 2019, ia masuk PSBK Blitar U13. Di sana, bakatnya mulai terlihat. Pergerakannya berbeda, keberaniannya dalam duel membuatnya menonjol. 2 tahun kemudian, pada 2021, ia hijrah ke Bayangkara FC U16. Disinilah level kompetisinya meningkat drastis. Tak butuh waktu lama, Persis Solo langsung merekrutnya. Klub yang saat itu berada di bawah naungan manajemen ambisius dan modern. Bersama Persis Solo U20, Arhan Kakak terus berkembang. Ia bukan hanya jadi pelapis, tapi salah satu tumpuan. Puncaknya terjadi pada 2022. Arhan Kakak dipanggil ke Timnas Indonesia U16. Debutnya terjadi pada 31 Juli 2022. Di Piala AFF U16, ia langsung menunjukkan kualitasnya. Dari 2 pertandingan, ia mencetak 1 gol dan berkontribusi besar dalam permainan tim. Namun sejarah terbesarnya tercipta pada 2023. Di Piala Dunia U17, Arhan Kakak mencatatkan namanya sebagai pemain pertama Indonesia yang mencetak gol di ajang World Cup U17. Sebuah pencapaian monumental. Sebuah momen yang seharusnya menjadi titik awal ledakan karir. Di titik inilah publik mulai yakin, Indonesia akhirnya punya striker muda yang bisa diandalkan untuk masa depan. Namun setelah itu, namanya perlahan menghilang. Ia jarang muncul di skuad timnas. Minim sorotan. Minim kabar. Hingga akhirnya terungkap, Arhan Kakak telah resmi menjadi anggota TNI. Keputusan ini memantik tanda tanya besar. Kenapa di usia emas, saat karir sepak bola sedang terbuka lebar, justru memilih jalur yang sangat menuntut kedisiplinan dan waktu? Banyak yang menilai ini sebagai langkah aman. Dunia sepak bola memang keras. Tidak semua talenta bertahan lama. Cedera bisa datang kapan saja. Persaingan makin brutal. Apalagi dengan masuknya banyak pemain naturalisasi dan meningkatnya standar kompetisi. Di sisi lain, menjadi anggota TNI menjanjikan masa depan yang stabil. Penghasilan tetap, jenjang karir jelas, serta kehormatan sosial yang tinggi. Namun, apakah keputusan ini juga menunjukkan bahwa Arhan Kakak mulai ragu dengan kemampuannya bersaing? Sepak bola modern menuntut konsistensi luar biasa. Latihan intens, jam terbang tinggi, dan tekanan mental besar. Jika fokus terbagi, maka perkembangan akan melambat. Bahkan bisa stagnan. Padahal, jika Arhan Kakak bersabar, terus berlatih, dan mendapatkan jam bermain yang cukup, potensinya untuk menjadi striker top Asia sangat terbuka. Posturnya sangat ideal untuk sepak bola modern. Ia bisa menjadi target man, pemantul bola, sekaligus finisher di kotak penalti. Indonesia sangat kekurangan striker tipe seperti ini. Melihat sejarahnya, Arhan Kakak bukan talenta instan. Ia dibentuk bertahap. Dari PSBK Blitar, Bayangkara FC, Persis Solo, hingga timnas kelompok umur. Semua proses itu seharusnya mengarah ke satu titik. Menjadi striker utama timnas senior. Namun kini,
jalur itu seakan bercabang. Fenomena pemain bola yang memilih jalur militer sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Beberapa pemain memilih ini karena ingin masa depan yang lebih terjamin. Karir sepak bola tidak selalu panjang. Cedera, performa turun, dan minim kontrak bisa membuat seorang pemain kehilangan arah. Namun di negara dengan sistem pembinaan matang, talenta seperti Arhan Kaka akan dijaga ketat. Mereka diberikan jam bermain, pelatihan khusus, hingga perlindungan karir. Pertanyaannya, apakah sistem kita sudah cukup kuat untuk menjaga talenta semacam ini? Arhan Kaka sebenarnya masih sangat muda. Di usia 17-18 tahun, banyak striker top dunia baru mulai berkembang. Erling Haaland, Julian Alvarez, hingga Victor Osimhen, semuanya melewati fase kesabaran panjang. Jika Arhan Kaka mampu bertahan dan konsisten, ia bisa menjadi penerus lini depan Garuda. Namun dengan status sebagai anggota TNI, tantangannya menjadi jauh lebih berat. Waktu latihan terbagi, jadwal padat, serta fokus mental terpecah. Meski demikian, bukan berarti semuanya berakhir. Masih ada ruang bagi Arhan Kaka untuk tetap berkarir di sepak bola, asalkan manajemen waktu, disiplin, dan motivasi tetap terjaga. Justru, disiplin militer bisa membentuk mental baja, daya juang tinggi, dan karakter tangguh. Jika mampu memadukannya dengan latihan sepak bola intens, Arhan Kaka bisa menjadi sosok striker dengan mental elit. Namun risiko terbesarnya tetap ada, stagnasi. Di tengah persaingan timnas Indonesia yang kini semakin ketat, terutama dengan banyaknya pemain diaspora dan naturalisasi, peluang bagi pemain lokal akan semakin sempit. Jika tidak tampil maksimal, maka satu generasi emas bisa terlewatkan. Kisah Arhan Kaka seolah menjadi cermin. Bukan hanya tentang satu pemain, tapi tentang sistem, mental, dan arah sepak bola Indonesia ke depan. Apakah kita akan kehilangan satu lagi talenta besar considered sebagai yang seharusnya jadi bintang? Ataukah justru ini akan menjadi kisah kebangkitan yang paling mengejutkan? Satu hal yang pasti, keputusan Arhan Kaka ini bukan keputusan ringan. Ia memilih jalur hidup yang berat, penuh disiplin, dan tanggung jawab besar. Dan di saat yang sama, ia mempertaruhkan potensi sepak bola yang luar biasa. Kini, semua mata tertuju padanya. Akankah ia tetap menjaga api mimpinya di sepak bola? Ataukah perlahan menjauh dari lapangan hijau? Waktu yang akan menjawab. Dan untuk sepak bola Indonesia, ini menjadi pengingat keras. Talenta besar tidak cukup hanya ditemukan, tapi harus dijaga, dibina, dan diyakinkan bahwa masa depan di sepak bola benar-benar layak diperjuangkan.